Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas terkait dengan hubungan agama dan negara. Nah, masalah hubungan agama dan negara ini memang merupakan suatu sejarah panjang dalam perkembangan ilmu politik. Di antaranya dilatar belakangi oleh sejarah tentunya yang akan kita bahas di awal pembahasan ini. Kemudian kita akan bahas paradigma hubungan agama dan negara. Kemudian kita juga akan bahas berkaitan dengan model hubungan antara agama dan demokrasi. Dan kita juga akan membahas yang terakhir tentang membangun masyarakat madani. Baik, kita lanjutkan ke outline yang pertama berkaitan dengan sejarah antara hubungan agama dengan negara, bahwa memang masalah hubungan agama dan negara ini memang merupakan satu sejarah yang bisa dikatakan cukup panjang begitu ya dalam hal perkembangan ilmu politik, di mana memang awalnya itu terjadi ketika abad pertengahan di Eropa. Pada saat itu ditandai dengan adanya dominasi dari agama Kristen dalam kehidupan bernegaranya. Nah, pada masa itu memang muncul negara yang dikatakan negara teokrasi mutlak begitu. Negara teokrasi mutlak ini berpendapat bahwa negara di bumi ini seperti negara iblis yang hanya akan memberikan kesengsaraan bagi umat manusia. Nah, untuk itu waktu itu Agustinus menyatakan bahwa untuk bisa memperbaiki keadaan di mana diperlukan negara ketuhanan yang tujuannya adalah untuk membawa kedamaian dan ketentraman. Di mana pada saat itu dominasi gereja sebagai institusi agama itu cukup membatasi kebebasan berpikir, pengungkapkan pendapat dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu Eropa masuk ke dalam the Dark Age atau abad kegelapan. Sehingga pada saat itu berbagai tuntutan, gugatan dan lain sebagainya kepada gereja tidak bisa dihindari, sehingga mampu merubah begitu tatanan, sehingga pada saat itu Eropa kemudian bergeser ke abad Renaissance atau mulai ada abad pencerahan. Nah, kemudian pada abad pencerahan itu peran agama dan negara memang cukup mengalami perubahan yang signifikan, di mana ketika itu para ahli kemudian mulai berpikir dan menemukan konsep perlunya pemisahan antara agama dan negara, dan konsep ini kemudian kita kenal dengan teori negara sekuler. Nah, ini yang terjadi di Eropa. Kemudian yang terjadi di bagian timur pada saat itu, di Timur Tengah pada saat itu, dalam Islam memang terdapat perdebatan tentang hubungan antara negara dan agama karena beda penafsiran terhadap sejumlah dasar begitu ya, baik yang berdasarkan pada Al-Quran maupun Al-Hadis, yang memang sifatnya penafsiran artinya sifatnya multi interpretatif gitu ya, dimana memang Islam ini memiliki prinsip-prinsip yang tetap dalam nilai ibadah, tetapi juga dalam persoalan muamalahnya begitu memiliki
nilai-nilai kontekstual yang memang memungkinkan adanya perbedaan penafsiran pada setiap zamannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan memang ketika adanya perdebatan yang cukup panjang dalam hal menafsirkan bagaimana hubungan antara agama dan negara. Nah, meskipun demikian, kaum muslim tetap meyakini begitu bahwa Islam itu sebagai agama yang sempurna. Mereka percaya bahwa sifat Islam itu holistik, bukan hanya mengurus masalah-masalah rohani saja, tetapi juga masalah-masalah urusan duniawi juga. Nah, oleh karena itu, menurut para ahli, terdapat 3 paradigma antara hubungan agama dengan negara. Di antaranya adalah paradigma integralistik, kemudian paradigma simbiosis mutualistik atau komplementaris, dan kemudian yang terakhir paradigma sekuler, di mana yang termasuk dalam yang dimaksud dengan paradigma integralistik itu dapat diartikan bahwa hubungan antara agama dan negara itu merupakan satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya merupakan yang tidak bisa dipisahkan, begitu lembaga yang memang menyatu, sehingga negara itu di dalam paradigma integralistik pengertiannya adalah merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan. Nah, kemudian paradigma hubungan agama dan negara yang kedua adalah paradigma simbiosis mutualistik atau komplementaris, di mana memang paradigma ini menganggap bahwa agama dan negara itu terdapat hubungan yang saling membutuhkan, di mana menurut pandangan ini agama itu harus dijalankan dengan baik. Hal ini juga dapat terselenggara jika terdapat lembaga yang namanya negara. Sementara itu, negara itu tidak bisa terlepas dari agama, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam beragama. Itu pandangan atau paradigma dari hubungan agama dan negara di paradigma simbiosis mutualistik atau komplementaris. Kemudian paradigma yang ketiga adalah paradigma sekuler, di mana memang paradigma sekuler ini memisahkan dan membedakan begitu antara agama dan negara. Menurut paradigma ini tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan juga agama. Nah, selain itu di dalam pandangan sekuler juga negara itu dianggap sebagai hubungan antara manusia dengan manusia lain atau hanya urusan dunia. Sementara agama dianggap sebagai satu sistem dan norma-norma norma-norma hukum yang memang harus dipisahkan atau dibedakan dengan nilai-nilai ajaran agama. Atau bisa dikatakan adanya pola pemisahan antara agama dan negara dalam paradigma sekuler ini yang merupakan salah satu bentuk penolakan terhadap negara agama. Nah, selain hubungan antara agama dan negara, kita lanjutkan pembahasannya pada hubungan antara agama dan demokrasi, di mana menurut ahli ada 3 model juga yang menunjukkan atau yang bisa menjelaskan hubungan antara agama dan demokrasi, di mana model yang pertama adalah model paradoksal.
Yang dimaksud dengan model paradoksal ini adalah pandangan bahwa antara agama dan demokrasi itu tidak dapat dipertemukan, atau dengan kata lain agama dan demokrasi itu sifatnya berlawanan. Ini salah satu pendapat dari Karl Marx bahwa berkaitan dengan kehidupan beragama itu dikatakan olehnya sebagai bentuk penderitaan sosial, di mana agama itu dianggap sebagai candu masyarakat begitu, yang hanya memberikan semacam kewenangan-kewenangan yang semu, tetapi belum bisa atau tidak bisa menghilangkan penderitaan dari masyarakatnya. Nah, terdapat 3 argumen paling tidak begitu yang mendukung argumentasi dari model paradoksal ini, di mana yang pertama, argumentasi pertama secara historis sosiologis menjelaskan bahwa memang sejarah agama yang pada saat itu hanya digunakan oleh penguasa politik dan juga pimpinan organisasi keagamaan digunakan hanya untuk kepentingan kelompok. Kemudian argumentasi yang kedua secara filosofis menyatakan bahwa keterikatan antara doktrin agama ini akan menggeser otonomi begitu ya, dan kemerdekaan manusia, yang juga berarti dapat menggeser prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri. Nah, sedangkan argumen yang ketiga tentang model paradoksal ini yaitu argumen secara teologis, di mana argumen ini menjelaskan bahwa agama itu sifatnya deduktif, sementara demokrasi itu persoalan empiris, konkret, dan juga dinamis, sehingga tentu ini berlawanan. Nah, kemudian model dalam melihat hubungan antara agama dan demokrasi yang kedua adalah model netral, di mana memang model ini menyatakan bahwa hubungan antara agama dan demokrasi itu sifatnya netral, di mana urusan agama dan politik, termasuk juga masalah-masalah yang berkaitan dengan demokrasi itu berjalan sendiri-sendiri. Sehingga menurut model ini, peran agama bagi manusia itu hanya sebatas pada persoalan individu manusia dengan Tuhannya. Adapun dalam interaksi sosialnya, demokrasi ini menjadi sistem tata nilai yang mengatur tata krama dan juga etika sosial. Nah, dalam hal ini dianggap agama itu tidak berperan. Jadi, menurut model netral ini memang antara agama dan demokrasi itu tidak terdapat kaitan atau tidak ada singgungannya begitu. Dimana menurut model ini bahwa ajaran agama itu tidak masuk ke dalam wilayah publik atau negara. Kemudian model yang terakhir dari hubungan agama dan demokrasi ini adalah model positif, di mana model positif ini menyatakan bahwa agama dan demokrasi ini memiliki kesesuaian, di mana menurut model ini agama dianggap baik secara teologis maupun sosiologis itu sangat mendukung proses demokratis dari politik, ekonomi maupun kebudayaan.
Nah, setelah kita membahas berbagai paradigma tentang hubungan antara negara dengan agama maupun model antara hubungan agama dengan demokrasi, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya berkaitan dengan membangun masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini tentu memiliki ciri-ciri tersendiri yang tentunya bentuk masyarakat ini juga merupakan bentuk yang memiliki ciri keadilan, terbuka, demokratis, juga ciri memiliki persamaan. Kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan salah satu ciri dari masyarakat madani. Ciri yang pertama adalah keadilan, di mana keadilan yang dimaksud di sini adalah masyarakat madani ini dianggap sebagai masyarakat yang memiliki peradaban gitu, yang tidak akan terwujud tanpa ditegakkannya keadilan. Keadilan itu dimulai dengan ketulusan atau itikat baik atau komitmen pribadi, sehingga kemudian komitmen pribadi ini dianggap, atau itikat baik ini dianggap sebagai prinsip utama dari pembangunan peradaban itu sendiri. Kemudian yang kedua, salah satu ciri dari masyarakat madani ini adalah, dalam konteks keadilan ini adalah adanya keinginan berbuat baik untuk sesama manusia, atau dalam terminologi ihsan. Nah, selain itu juga berkaitan dengan ciri keadilan itu sendiri juga terkait erat dengan sikap seimbang atau menengahi dalam semangat moderasi maupun toleransi, atau yang biasa dikenal dengan istilah wasat atau pertengahan. Nah, selain itu sifat keadilan ini juga bisa dilihat dari sifat amanah atau amanat, di mana amanah atau amanat ini memang titipan, dianggap titipan dari Tuhan begitu kepada umat manusia, yang memang diberikan kepercayaan, khususnya amanah yang berkenaan dengan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ciri yang lain dari masyarakat madani adalah keterbukaan, di mana adanya bentuk partisipasi dari masyarakatnya, atau bisa dikatakan bahwa masyarakat madani ini bisa diciptakan, atau seorang pemimpin dalam masyarakat madani ini bisa diciptakan melalui proses pemilihan secara terbuka. Dengan cara apapun pemilihan itu dilakukan, kemudian disesuaikan dengan keadaannya. Oleh karena itu, masyarakat madani juga dikatakan sebagai rumahnya demokrasi. Karena adanya keterbukaan ini juga dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi rakyat sebagai hak rakyat juga begitu, untuk memberikan suara tanpa bebas dari paksaan. Kemudian keterbukaan ini juga berkaitan dengan penilaian, di mana penilaian yang dimaksud adalah penilaian kepada pemimpin yang memang berdasarkan kemampuan atau prestasi dari pemimpin itu sendiri.
atau dengan istilah achievement begitu ya dari pemimpin itu sendiri. Nah, selain itu juga ciri keterbukaan ini bisa dinyatakan dalam bentuk menyatakan pendapat sebagai juga salah satu bentuk penilaian terhadap kepemimpinan di satu wilayah. Selain itu, keterbukaan ini juga bisa terwujud melalui musyawarah, di mana di dalam musyawarah itu memang merupakan uh, salah satu bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan juga pendapat dari orang lain. Selain itu juga ciri keterbukaan ini bisa digambarkan juga dari bentuk pengawasan, di mana memang pengawasan secara sosial ini, di mana memang pengawasan sosial ini tidak mungkin terselenggara atau tidak mungkin terjadi dalam satu tatanan sosial yang tertutup. Kemudian dari ciri keterbukaan juga bisa dilihat dari adanya interaksi yang positif antar anggota masyarakat, di mana masyarakat ini tentunya memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat. Nah, kemudian ciri dari masyarakat madani yang ketiga adalah ciri demokratis, di mana tentunya ciri demokratis ini tergambar dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dalam satu masyarakat, di mana yang ditekankan adalah bahwa masyarakat itu memiliki keyakinan yang sama antara tujuan dan juga cara untuk mencapai tujuan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bahwa tujuan yang baik itu harus disahkan juga oleh cara-cara kebaikan untuk bisa meraihnya. Atau bisa dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan dengan cara-cara tertentu itu tidak boleh adanya satu bentuk pertentangan, karena memang ketika adanya pertentangan itu tentu gejalanya akan cukup luas, di mana akan memang mendatangkan reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Selain itu juga masyarakat demokratis itu dituntut untuk juga menguasai dan menjalankan tentang seni permusyawaratan yang jujur dan juga sehat, sehingga dapat tercapainya permufakatan yang juga sehat pula. Selain itu juga ciri dari demokratis ini bisa diwujudkan melalui adanya kerjasama antar masyarakat dengan sikap saling percaya. Nah, kemudian ciri terakhir atau ciri keempat dari masyarakat madani ini adalah adanya ciri persamaan, di mana dalam masyarakat madani ini semua warga masyarakat dan warga negara juga memiliki kewajiban yang sama begitu, berdasarkan pandangan persamaan derajat manusia begitu ya di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, atau dapat dikatakan dengan prinsip egalitarianisme. Atau prinsip ini bisa dikatakan tidak ada pembeda atau tidak membeda-bedakan berdasarkan kelompok politik, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Kemudian juga persamaan ini diwujudkan dalam bentuk politik inklusif keterbukaan, di mana memang dalam aspek politik ini semua warga itu harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Nah, selain itu konsep persamaan ini atau ciri persamaan ini juga di dalam masyarakat madani
berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan negara, di mana memang semua warga itu mempunyai persamaan kesempatan untuk dapat dipilih dan juga menjadi pemimpin negara. Selain itu juga semua warga itu memiliki hak juga untuk memilih pemimpin yang paling sesuai menurutnya, begitu ya, yang tentunya dalam ruang pemilihan umum yang bebas dengan pemberian suara yang rahasia. Nah, dalam aspek hukum juga memang ciri persamaan ini berimplikasi pada penegakan keadilan. Karena di hadapan hukum semua warga negara itu dipandang sama, dan tentu negara itu mempunyai kewajiban untuk menjamin semua warga memang memperoleh perlindungan yang sama. Dalam aspek ekonomi misalnya, seluruh warga juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan berbisnis misalnya. Di mana konsep masyarakat madani ini memang mengembangkan ajaran-ajaran persamaan manusia yang tidak hanya berpihak pada paradigma economic as business atau economic is growth, tetapi juga economic is social justice gitu. Artinya masyarakat itu bukan hanya mendewakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pemerataan, sehingga masyarakat madani itu membangun paradigma ekonominya berdasarkan keadilan sosial dan juga pemerataan yang menjurus pada seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu saja bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi hubungan antara agama dan negara, teman-teman. Kita bisa lanjutkan di sesi diskusi selanjutnya melalui WhatsApp group. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.